Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita berharap kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala dan bencana dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mensyukuri keberagaman suku. Keragaman adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keragaman suku di Indonesia adalah kekayaan yang harus kita syukuri. Cara mensyukuri keragaman bangsa adalah dengan menghormati keragaman tersebut. Kita juga harus saling mengenal antar suku bangsa satu dan lainnya. Kita juga harus melestarikan budaya dari suku bangsa yang ada di Indonesia agar tidak punah. Ayo mengamati. Perhatikan gambar yang ada pada video. Pernahkah kalian mendengar kalimat Bhinneka Tunggal Ika? Ya, kalimat tersebut terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Bagaimana keragaman agama di lingkungan sekitar kalian? Baik anak-anakku sekalian, mari kita akan simak tentang bacaan yang ada di halaman 4 suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, budaya, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jumlah penduduk Indonesia tinggal tersebar di pulau-pulau di Indonesia. Mereka mendiami wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari pegunungan, tepian, hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa tersebar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Sebagian besar penduduk suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan sebagian Jawa Barat. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura merupakan kelompok terbesar berikutnya. Banyak suku-suku terpencil terutama di Kalimantan dan Papua memiliki populasi yang kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang. Yang berikutnya adalah perbedaan kebiasaan dan cara hidup. Setiap suku bangsa Indonesia mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Kebiasaan hidup ini menjadi budaya serta ciri khas suku bangsa tertentu. Salah satu perbedaan cara hidup adalah transportasi. Di antaranya yang pertama kuda bendi, ojek sepeda, becak, dokar, andong, pedati, dan lain sebagainya yang mungkin pernah anakku semua jumpai pada saat perjalanan menuju ke kampung halaman. Anak-anakku sekalian, kita akan melihat perbedaan alat transportasi. Baik, perhatikan gambar yang ada pada video. Yang pertama adalah gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kalian melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Salah satu persamaannya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan hewan yang sama-sama menarik beban. Baik anak-anak sekalian, kita akan perhatikan. Nah, pada saat hewan tersebut menarik beban, maka di sini kita akan mengenal tentang gaya. Sedangkan pengertian gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Kita hanya dapat melihat akibat atau pengaruh adanya gaya pada suatu benda. Contohnya adalah pada saat seorang anak mendorong meja, kemudian pada saat seorang anak menendang bola, dan pada saat kita melihat kuda menarik kereta. Berikutnya kita akan mengenal macam-macam gaya. Gaya yang pertama adalah gaya dorong,
kemudian gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan juga gaya otot. Berikutnya anak-anak sekalian, kita akan mengenal lagu daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki beraneka ragam lagu-lagu daerah. Misalnya Burung Tatina dari Maluku, kemudian lagu Apuse dari Papua, Kincir-kincir dari Betawi, Bunga Jempa dari Aceh, Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, Lir-ilir dari Jawa Tengah, Bubui bulan dari Sunda, dan Angin Mamiri dari Makassar. Yang berikutnya anak-anak sekalian, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghormati keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah bagian dari suatu bangsa. Suku bangsa mempunyai ciri-ciri mendasar tertentu. Ciri-ciri itu biasanya berkaitan dengan asal-usul dan kebudayaan. Ada beberapa ciri yang dapat digunakan untuk mengenal suatu suku bangsa. Yang pertama adalah ciri fisik, yang kedua bahasa, yang ketiga adat istiadat, dan yang keempat kesenian. Contoh fisik antara lain adalah warna kulit, rambut, wajah, dan bentuk badan. Ciri-ciri inilah yang membedakan satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya. Bagaimana kita bisa bersikap menghormati keragaman suku bangsa yang ada di tanah air? Kita bisa mengembangkan sikap berikut ini. Yang pertama, menerima suku-suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari. Dalam pergaulan di masyarakat, kita tidak hanya bertemu orang satu suku bangsa. Yang kedua, menambah pengetahuan kita tentang suku-suku lain. Mempelajari suku bangsa lain, tidak harus datang ke daerah tempat tinggal mereka. Yang ketiga, tidak menjelek-jelekan, menghina, dan merendahkan suku-suku bangsa lain. Manusia diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama. Baik anak-anak sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Pak Endang berharap semuanya tetap semangat, semuanya tetap menjaga protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Di antaranya adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan terlebih-lebih lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala, dan bencana. Baik anak-anak sekalian, ini saja tugas kalian pada kesempatan pagi hari ini. Pak Endang tunggu jawabannya di Google Classroom. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.